Demi menyelamatkan seorang gadis, seorang polisi tampan berpangkat tinggi rela menyamar sebagai seorang tukang sate sampai babak belur dikeroyok sekawanan preman. Berikut ceritanya. Dan jangan lupa subscribe ya. Andi seorang polisi berparas tampan, bertubuh kekar dan atletis, mendapat perintah untuk mengusut kasus penculikan para gadis yang hilang akhir-akhir ini. Dengan pengalaman yang tidak diragukan lagi dalam mengusut kasus-kasus kejahatan negeri ini, Andi dipercaya oleh atasan untuk mengambil alih kasus hilangnya para gadis yang merujuk pada perdagangan manusia oleh para mafia kelas kakap. Malam itu, Andi tampak berbeda. Pakaian seragam kepolisian yang biasa ia kenakan kini digantikan oleh pakaian sederhana yang hanya berisi apron dan perlengkapan sate. Namun, di balik tampilan sederhana ini, Andi sedang menjalankan misi berbahaya. Sudah beberapa minggu ini, Andi menyelidiki sindikat perdagangan gadis-gadis remaja yang semakin meresahkan. Informasi yang didapatnya menunjukkan bahwa sindikat ini bergerak di balik layar, dan satu-satunya cara untuk mendekati mereka adalah dengan menyamar. Ia memilih menjadi tukang sate keliling karena pekerjaan ini memungkinkan dia untuk bergerak bebas di sekitar tempat-tempat yang dicurigai. Andi sengaja berjualan sate di gang sempit yang biasanya para preman mencari makan malam dan berkumpul untuk sekedar menyebat rokok dan bercengkrama dengan sesama preman lain. Sambil melayani para preman itu membuatkan pesanan sate, Andi diam-diam memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Mereka menyebutkan bahwa seorang gadis muda bernama Dina tengah disekap di dalamnya. Saat malam mulai larut, para preman pun mulai bubar meninggalkan gang sempit di mana tempat Andi berjualan sate. Tiba-tiba seorang gadis bernama Rani mendekati Andi dengan wajah ketakutan dan panik. Dengan nada bicara terbata-bata, Rani meminta bantuan kepada Andi bahwa temannya Dina tengah diculik oleh sekawanan penjahat berbaju hitam memakai topeng dan berbadan besar. Kala itu, Rani dan Dina sedang berjalan pulang dari tempat les bahasa Inggris. Tiba-tiba, sekawanan penculik turun dari mobil hitam besar, langsung menyeret Dina yang saat itu sedang menunggu taksi. Rani pun tidak bisa berbuat apa-apa selain berteriak minta tolong dan lari menyelamatkan diri, takut dirinya juga diculik. Hingga Rani sampai ke tempat Andi berjualan sate. Udara malam semakin dingin dan sepi menyelimuti kota. Namun, bagi Andi, sepi itu justru membuatnya lebih waspada. Dengan informasi dari Rani bahwa Dina mungkin disekap di sebuah gudang tua di sudut kota, Andi pun langsung memutuskan untuk menuju ke gudang itu. Andi menyuruh Rani pulang naik taksi agar tetap aman. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar mendekat. Andi merasakan adrenalin yang mengalir deras dalam tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, ia mengambil langkah cepat dan memukul satu pria yang muncul dari balik kegelapan. Pria itu terjatuh, namun tak lama, suara teriakan terdengar keras. Para preman itu segera berlari menuju sumber suara. Andi tak memiliki pilihan lain selain bertarung. Mereka datang lebih banyak, lebih cepat, dan lebih ganas. Namun, Andi sudah siap. Satu persatu, Andi melawan mereka. Setiap gerakan yang dilakukannya penuh perhitungan. Andi menangkis pukulan dan balas menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Meski tubuhnya terhuyung beberapa kali, ia tidak pernah menyerah. Dalam pertempuran itu, Andi berhasil melumpuhkan beberapa pria, namun beberapa lainnya semakin mendekat. Andi merasa kelelahan, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa berhenti. Dina harus selamat. Suasana semakin mencekam saat suara tembakan terdengar di udara malam yang sunyi. Karena Andi hanya seorang diri, tubuhnya yang besar pun akhirnya kelelahan menghadapi para preman. Akhirnya Andi dikeroyok dan berhasil dipegangi oleh para preman yang jumlahnya sangat banyak. Andi pun tidak bisa berbuat apa-apa karena ia tidak membawa senjata apapun untuk melindungi diri. Tanpa Andi sadari,
seorang preman dari belakang memukul kepala Andi dengan keras menggunakan tongkat besi yang menyebabkan Andi syok, teriak kesakitan, dan kepalanya mengeluarkan banyak darah. Andi pun jatuh, tersungkur ke lantai aspal yang kasar. Kepala dan tubuh Andi pun langsung diinjak-injak oleh para preman tanpa ampun. Akhirnya Andi pingsan tak sadarkan diri dengan luka di sekujur tubuhnya dan darah segar masih keluar dari luka-luka yang Andi derita. Para preman tanpa belas kasihan menyeret tubuh Andi ke sebuah ruangan. Saat sadar, ternyata kedua tangan Andi sudah diikat di atas tiang gantung. Seorang pria berjas yang ternyata pemimpin sindikat langsung memukuli Andi tanpa ampun. Dan sambil menginterogasi, siapa Andi sebenarnya? Kenapa Andi yang hanya tukang sate sampai ikut campur urusan mereka? Andi berusaha mengumpulkan tenaga. Dengan sekali tarikan napas, ia meronta dan berhasil meloloskan salah satu tangannya. Tanpa membuang waktu, ia segera mencekik pimpinan sindikat itu dan berhasil membuatnya tumbang. Setelah pemimpin sindikat itu jatuh, Andi bergegas menuju Dina yang masih terikat. Dengan tangan gemetar, ia membuka ikatan Dina. "Kau aman sekarang," katanya pelan. Dina membuka matanya yang sayu, dan untuk pertama kalinya ada kilau harapan di matanya. Ternyata selain Dina, masih banyak para gadis muda yang disekap di dalam gudang yang sempit dan gelap-ngap dengan sedikit cahaya. Para gadis itu pun diikat. Mereka siap untuk dikirim oleh para penjahat itu ke Kamboja untuk dijual. Andi langsung menelpon markas kepolisian bahwa ia sudah menemukan para korban. Andi meminta bantuan dikirim pasukan untuk meringkus para penjahat yang masih tersisa. Namun, sebelum Andi bisa merayakan kemenangan kecilnya, polisi datang dengan mobil patroli. Para penjahat itu akhirnya ditangkap. Andi, meski terluka, merasa lega karena misinya berhasil. Para gadis yang disekap bisa pulang ke keluarganya dan sindikat itu akhirnya lumpuh. Pemimpin sindikat itu pun akhirnya diringkus. Para mafia hidung belang yang bersembunyi di balik jas rapi ternyata memiliki hati yang busuk. Mereka tega menjual gadis-gadis yang memiliki masa depan cerah untuk memuaskan nafsu bejatnya dan para orang kaya hidung belang. Di tengah kerumunan polisi dan ambulans, Andi menggendong Dina yang terluka karena disiksa para preman. Menuju mobil ambulans, gadis itu masih bisa tersenyum lemah. Namun ada rasa terima kasih yang tak terucapkan dalam tatapannya. Andi merasa puas. Meskipun pertempuran itu telah menguras segalanya darinya. Para penjahat berhasil dimasukkan ke dalam mobil tahanan polisi tanpa terkecuali. Mereka akan mendapat hukuman berat yang setimpal sesuai dengan perbuatan bejat mereka. Akhirnya para penjahat itu merasakan apa yang para gadis itu rasakan. Rasanya dikurung di penjara yang sempit, gelap, dan lembab. Pagi pun tiba. Dengan gagah, Andi memakai seragam polisinya kembali. Kepala kepolisian hari itu memberi penghargaan kepada Andi karena telah berhasil menumpas kejahatan perdagangan gadis di bawah umur dan menyelamatkan para korban. Semoga polisi-polisi Indonesia semuanya memiliki dedikasi tinggi seperti Andi dalam menjalankan tugasnya, melindungi masyarakat dari ketidakadilan.